Kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam adalah nabi keempat yang patut kita imani. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Hud alaihi salam diabadikan sebagai nama surat. Surat tersebut merupakan surat ke-11 yang ada di Al-Quran. Kisah hidup Nabi Hud alaihi salam berkaitan erat dengan kaum Ad, kaum yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam dan tinggal di suatu wilayah bukit berpasir di Arab yang bernama Al-Ahqaf. Kaum Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju serta memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8 berikut ini. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu, penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Kaum Ad hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena menyimpan air yang melimpah. Mereka juga memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah. Namun meskipun demikian, kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad malah membuat mereka menjadi tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun turut merajalela, hingga pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk memperbaiki akhlak kaum Ad. Dan ingatlah, Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Hud alaihi salam mulai memberi peringatan kepada kaum Ad untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Quran Surat Hud ayat 50. Usaha keras Nabi Hud alaihi salam dalam berdakwah juga diabadikan dalam surat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia, Allah, telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak, dan kebun-kebun, dan mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Alih-alih percaya pada Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad justru melemparkan cemoohan dan menyebut Nabi Hud alaihi salam gila. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Quran Surat Hud ayat 53-54. Suatu ketika, terjadilah masa di mana muka bumi menjadi kering dan langit tidak lagi menurunkan hujan. Matahari menyengat sangat kuat seperti percikan api yang menimpa kepala manusia. Kaum Ad bertanya kepada Nabi Hud alaihi salam, mengapa terjadi kekeringan ini wahai Hud? Nabi Hud alaihi salam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kalian. Jika kalian beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rela kepada kalian dan menurunkan hujan. Bukannya beriman mengikuti perkataan Nabi Hud alaihi salam, mereka justru mengejek Nabi Hud alaihi salam. Keangkuhan kaum Ad ini pada akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang lain, yaitu dengan menurunkan awan hitam yang pekat. Melihat keadaan yang begitu ganjil, kaum Ad keluar dari rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, itulah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita. Nabi Hud alaihi salam lalu berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua. Angin yang penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya. Tak berselang lama, angin itu berhembus luar biasa hebatnya.
Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran, terbang berhamburan. Yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke langit. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Adapun Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang setia tetap tinggal di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud alaihi salam bersama para pengikutnya pindah dari negeri kaum Ad ke daerah Hadramaut. Nabi Hud alaihi salam pindah karena negeri kaum Ad sudah rusak dan berantakan. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya menetap di Hadramaut hingga mereka wafat.